Mencari, aduh. Maaf ya teman-teman, soalnya di sini jaringan agak ini error jadi. Tes, suara saya kedengaran ya? Tes, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oh, sorry Kak, saya kira sudah jam 4. Saya minta maaf ya Kakak. Tes. Suara saya sudah kedengaran Kak? Oke. Oke.
Oke, shalom teman-teman. Terima kasih sudah hadir ya. Selamat sore Hernia Gustandi Danari. Selamat sore Hulda, Kensi, Kristiani, Mirce, Nesti, Priska, Ririn, dan Windri ya. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mohon maaf, Arninya terlempar karena signal. Tapi kita akan tetap mulai sambil nanti kalau Arni kembali, Arni akan memimpin lanjut ya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita satu dalam doa. Terpujialah Engkau ya Allah Bapa, pada sore hari ini Tuhan kami berkumpul, berterima kasih, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Lewat ibadah kami pada sore hari ini, lewat firman Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan lanjut memuji memuliakan Engkau Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Marilah kita saling mengasihi, seperti Tuhan mengasihi kita, karena dalam kekristenan tentang kasih Allah akan mengingatkan kamu, saya, dan saudara sekalian bahwa dalam dunia ini kita tidak pernah menemukan kasih yang sama seperti Kristus. Untuk itu, marilah kita memuji Tuhan dari lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, untuk itu saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Saya persilakan kepada Kak Jeje. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pengantar persembahan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Nah, pada momen Valentine ini, kami Persekutuan Mahasiswa Kota Timika, di bawah naungan Perkantas Timika, mengajak teman-teman, kakak-kakak, dan saudara-saudari semua untuk mengekspresikan kasih. Jadi mengasihi tidak harus dengan pacar atau gebetan saja, tetapi kasih juga bisa diekspresikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, mungkin teman-teman, kakak-kakak, saudara-saudari bisa lihat yang ada di layar yang ditampilkan. Jadi ini adalah sekolah SMP Kartika. Nah, SMP Kartika ini terletak di SP1 Timika, merupakan sekolah Kristen yang didanai secara mandiri oleh Yayasan Setia Aras Tamar. Jadi ada SMP dan ada juga yang SMA-nya. Nah, ada di gambar. Nah, sekolah ini dengan sistem asrama memiliki 83 siswa yang sebagian besar berasal dari pedalaman Papua. Jadi teman-teman bisa melihat kondisi asrama mereka, yang asrama cowok ini ya. Mereka cukup kondisinya seperti ini, dan juga SPP 25.000 per bulan sebagai tanggung jawab orang tua pada pendidikan anaknya tentu saja tidak akan cukup untuk biaya operasional sekolah. Maka siswa-siswa dibekali kemampuan untuk berkebun sebagai bagian dari problem solving atau pemecahan masalah untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Nah, ini gambaran kebun yang ada di belakang sekolah mereka. Jadi untuk makan sehari-hari mereka kadang mengambil bahan makanan dari kebun mereka sendiri, hasil tanam mereka. Nah, kebutuhan yang memerlukan bantuan kita buat teman-teman, kakak-kakak, saudara-saudari semua, mereka membutuhkan untuk buku SMP kelas 7, 8, 9, dan SMA kelas 10, ada matematika 5-10 buku, bahasa Indonesia, IPA terpadu, IPS, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama 5-10 buku. Lalu ada buku seni musik, buku komputer, dan seni rupa. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudari, kakak-kakak semua, bantuan buku baru atau bekas layak pakai bisa dikirimkan kepada Perkantas Timika. Nah, bila rindu untuk berbagi dana ataupun untuk keperluan membeli buku, nanti bisa menghubungi panitia. Saya sendiri, JJ, ada nomor yang tertera di layar. Teman-teman, kakak-kakak kalau mau save boleh, di screenshot boleh, dipersilahkan. Oke, mungkin itu dari saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Jeje. Saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Percaya bahwa hanya kepada Allah saja hidup kita tenang, tentram, dan damai. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Jiwa
Saatnya kita akan masuk dalam firman kepada dan semua. Suara saya boleh dikonfirmasi? Kedengaran ya? Kedengaran dengan jelas ya? Mari kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, terkhusus di dalam rangka memperingati Valentine ini ya Tuhan. Kami rindu mengerti isi hati Tuhan lebih tentang relasi antar lawan jenis. Tuhan, bila Engkau sendiri Allah yang boleh menolong kami, Allah yang boleh menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, bila kami boleh dengan sungguh-sungguh mendapat sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ke depan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Yahya, ya. Yahya Alfa, umur 27 tahun, ya masih muda lah ya. 27 tahun, lalu kemudian saya melayani di Gereja dan Sekolah Kalam Kudus, Surakarta, ya. Saya punya istri satu, sementara anaknya satu juga, ya. Aku 2018 itu ada di kota Timika, makanya ini sedikit nostalgia ya. Dulu 2018 sempat pelayanan di Gereja Kalam Kudus Timika, tetapi karena jalan Tuhan, ya saya sekarang pelayanannya tetap di Kalam Kudus, tapi di Kalam Kudus Solo. Nah, sore hari ini kita akan merenungkan sebuah renungan gitu ya, yang diberikan kepada saya dengan judul Haruskah Aku Punya Pacar. Nah, saya tuh belum pernah share screen dari Zoom nih. Nanti kalau ada salah-salah saya minta tolong ya. Soalnya biasanya di tempat kami pakainya itu apa namanya? Google Meet seperti itu. Jadi kurang familiar dengan Zoom. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ini kelihatan nggak ya apa yang saya share screen kan ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Oke. Kak. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu haruskah aku punya pacar? Nah, saya boleh tanya dulu nggak, di sini yang kira-kira udah berpacaran ada berapa? Yang sudah berpacaran tolong, di sini ada raise hand nggak sih kalau di Zoom itu? Ada ya, yang udah pacaran ya? Oh, Nesti sudah ya. Yang lain, selain Nesti? Jangan malu-malu ya. Ada nggak? Rata-rata jomblo. Ya, nggak apa-apa ya. Aku kasih tahu masih ada 7 miliar orang di dunia ini, jadi jangan khawatir ya. Nah, kenapa sih kok sebenarnya orang itu berpacaran? Kira-kira kalau orang berpacaran itu tujuannya untuk apa? Ya, kalau saya berpacaran itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Nah, orang tuh biasanya akan menjawab seperti ini ya. Yang pertama, mereka itu akan menjawab bahwa pacaran itu adalah sesuatu yang wajar gitu loh di dalam masyarakat pada umumnya ya. Sesuatu yang dianggap lazim gitu. Bahkan dianggap sebagai sebuah keharusan. Anak muda kalau nggak pacaran berarti bukan anak muda. Yang sudah berumur kalau nggak pacaran lebih dianggap gimana lagi ya. Sehingga stigma seperti ini membuat orang yang tidak pacaran di usia-usia tertentu itu dianggap aneh. Nah, ini didukung dengan sosial media juga ya, seperti film, terus kemudian YouTube, terus kemudian ada TV yang memang seringkali dalam tanda kutip mengkampanyekan hal tersebut ya. Itu yang pertama, itu memang umum di masyarakat kalau nggak pacaran ya kayak menanggung dosa besar kayak gitu. Di beberapa orang seperti itu. Saya percaya di Perkantas Timika tidak ya. Lalu kalau orang pacaran dianggap memberikan motivasi yang lebih kepada kita. Benar nggak? Kalau yang udah pacaran, apalagi yang baru saja jadian, wah itu rasanya semangat mau ngapa-ngapain. Benar nggak? Yang udah ngerasain pacaran, wah pengennya itu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu kalau baru awal-awal. Coba udah jalan 3-4 bulan, apakah masih sama?
Ya belum tentu, ya kayak gitu. Nah, itulah kira-kira 2 alasan yang selidik punya selidik itu seringkali diutarakan orang-orang kalau ditanya kenapa kok pacaran. Nah, pertanyaannya kemudian adalah sebagai orang Kristen, kita itu boleh nggak sih sebenarnya pacaran? Pacaran tuh boleh nggak? Apakah pacaran itu dilarang seperti agama saudara kita? Mereka tidak menyarankan untuk pacaran, melainkan ta'aruf ya, maksudnya ketemu langsung nikah, nanti pacarannya setelah menikah. Nah, kalau Kristen boleh nggak sebenarnya pacaran? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Boleh. Kenapa kok boleh misalnya? Karena aku pengen, tapi belum dapat. Jadi harus boleh dulu. Kalau aku aja belum pacaran, terus aku bilang nggak boleh, terus piye? Ya kayak gitu ya. Enggak ya, bercanda aja. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, boleh atau tidak kita berpacaran, maka sebenarnya kita perlu mengerti dulu konsep tentang relasi antara pria dan wanita yang Tuhan itu rancangkan. Nah, kalau berbicara tentang relasi antara pria dan wanita yang Tuhan rancangkan, nah sebenarnya kita kembali lagi kepada kitab Kejadian ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28, di sana Tuhan itu berfirman ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ya, di sini jelas ya bahwa Tuhan itu merasa manusia itu nggak baik seorang diri saja. Maka dia membuat atau menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia itu. Nah, pertanyaannya, manusia itu diciptakan hari yang keberapa? Hari yang terakhir ya. Di mana ketika manusia diciptakan itu sebenarnya semuanya sudah tersedia. Seperti itu. Sudah ada hewan-hewan yang ya kita tahu ya hewan itu bisa membantu juga di dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan itu merasa bahwa hewan-hewan dan semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu menjadi penolong memang bagi manusia, tetapi bukan menjadi penolong yang sepadan, ya. Tidak bisa menolong manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, Tuhan kemudian menjadikan seorang wanita untuk menolong manusia yang pada saat itu berada di Taman Eden. Nah, oleh sebab itu, di dalam pasal ini juga dilanjutannya dikatakan demikian. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Berarti ini untuk ke depan ya. Maksudnya Tuhan ngomong di bagian Kejadian 2 ayat 24, tapi firman Tuhan ini memang berlaku untuk next generation atau generasi yang ada setelahnya, bahwa dikatakan laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, lalu kemudian bersatu dengan istrinya. Nah, di dalam Taman Eden, manusia itu juga tidak santai-santai. Manusia itu diberi mandat oleh Tuhan. Kalau kita melihat mundur sedikit di Kejadian pasal yang pertama, di sana kita akan menemukan bahwa dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Artinya manusia secara relasi Tuhan itu memang menginginkan mereka itu beranak cucu dan bertambah banyak, ya. Nah, setelah mereka beranak cucu dan bertambah banyak, mereka itu diminta untuk menjadi steward atau menjadi pemelihara dari bumi yang dijadikan oleh Tuhan. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa Allah itu memang memiliki rencana bagi manusia untuk mereka itu menikah, ya. Di dalam rencana Allah, Ia itu menginginkan manusia itu memang menjalin relasi yang intim antara laki-laki dan perempuan, ya. Relasi yang intim yang kita maksud di sini tentu adalah pernikahan, kehidupan di dalam pernikahan. Sehingga mandat Allah supaya manusia menjadi perawat atas bumi itu bisa tercapai. Nah, di sini dasar alkitabiahnya ya, bahwa manusia itu memang dipanggil
untuk kemudian menjalin relasi yang intim antara cowok dan cewek. Menikah itu adalah perintah dari Allah. Mungkin kalian ada yang bertanya juga, lah terus orang-orang yang nggak menikah dosa dong? Nggak menikah juga nggak salah, asal dengan tujuan tertentu. Misalnya, ketika seseorang memilih untuk tidak menikah supaya dia bisa melayani Tuhan seumur hidupnya, mengabdi bagi sesama, dan mengabdi bagi Tuhan seumur hidup, itu nggak salah. Kalau misalnya orang tersebut memilih untuk tidak menikah. Yang salah adalah orang tidak mau menikah karena apa? Karena nggak mau punya anak, misalnya, males. Nah, itu menurutku kurang tepat ya. Karena kita memang dipanggil untuk beranak cucu. Gimana bisa orang yang dipanggil untuk beranak cucu menghindari hal itu? Tentu itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa tujuan Tuhan menjadikan manusia itu salah satunya adalah untuk menjalin relasi antara pria dan wanita di dalam pernikahan, maka sebenarnya pacaran itu adalah bagian dari proses tersebut, ya. Untuk kita melaju ke sebuah jenjang pernikahan, maka memang sebaiknya diperlukan satu proses yang namanya proses pacaran. Nah, tapi orang pacaran pun tidak boleh sembarangan ya. Nah, di sini di dalam perenungan saya kira-kira mencantumkan beberapa hal yang perlu untuk kemudian menjadi perhatian bagi kita kalau misalnya kita sedang atau kita mau berpacaran. Nah, kita nggak boleh berpacaran sebelum kita mengerti beberapa hal ini. Nah, yang pertama, rekan-rekan, yang perlu kita sangat perhatikan adalah sebenarnya kita itu tahu nggak sih konsep dari sebuah relasi pacaran? Atau jangan-jangan kita sama seperti orang-orang yang ada di luar sana. Pacaran biar apa? Biar keren, ya. Biar kalau jalan ada yang digandeng. Terus biar jok motornya yang belakang panas. Kayak gitu ya. Atau biar bisa ditunjukkan kepada dunia dan kepada teman-temannya bahwa aku punya pacar. Cantik lagi pacarku. Nah, apakah seperti itu pacaran? Tentu tidak. Nah, kita harus benar-benar tahu bahwa pacaran yang benar itu adalah sebuah relasi yang menjadi sarana bagi kita untuk menuju kepada jenjang pernikahan. Itu yang benar. Kalau mau pacaran, kita harus tanamkan di dalam mindset kita bahwa saya itu berpacaran. Pacaran saya ini menjadi sarana untuk saya melaju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang pernikahan. Nah, pacaran itu bukanlah sarana untuk bermain-main dengan waktu dan perasaan orang lain. Ya, seringkali itu kita temui ya di dalam kehidupan anak-anak muda seperti kita, bahwa orang itu dengan mudahnya ganti-ganti pacar. Bulan ini pacaran dengan ini, terus kemudian bulan besoknya pacaran dengan orang yang lain lagi. Atau bahkan ada orang-orang yang sekali pacaran itu langsung 3 orang, sambil menyelam 2-3 pulau terlampaui, sambil menyelam minum air gitu ya. Maunya tuh banyak gitu, maunya tuh ganti-ganti. Kayak beli HP, kalau HP-nya sudah dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan kita, RAM-nya kurang gede, ya kita tinggal campakkan aja HP-nya, dijual, kemudian kita beli yang baru. Nah, ini adalah konsep pacaran yang sama sekali salah. Bahkan beberapa teman yang saya kenal, itu dia pacaran sampai 15 kali loh. 15 kali dan sampai hari ini belum menikah dan umurnya sudah 30 lebih. Wah, mantep banget ya dia ya. Seperti itu. Nah, ini tentu hal yang tidak bisa dibenarkan. Karena sekali lagi pacaran itu bukan sarana untuk bermain-main dengan waktu. Kalau kita pacaran gonta-ganti pacar, lalu kemudian tidak ada tujuan yang jelas di dalam berpacaran, maka kita buang-buang waktu, teman-teman. Kita buang-buang waktu, selain buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Selain buang-buang tenaga, kita juga buang-buang uang. Emang pacaran nggak butuh uang? Seperti itu. Kalau kalian nongkrong, emang bisa dibayar pakai daun? Kan enggak. Kalau kita nggak serius di dalam berpacaran, ya kita akan membuang-buang itu semua. Dan kita itu akan bermain-main dengan perasaan orang lain.
ujung-ujungnya kalau kita nggak serius di dalam pacaran, kita akan menyakiti perasaan orang lain. Nah, teman-teman, aku ada satu referensi film yang cukup wadaw sini ya. Film tahun 2009 ya. Judulnya 500 Days of Summer. 500 itu bahasa Inggrisnya apa ya? Nggak ngerti, pokoknya inilah ya. 500 Hari of Summers. Nah, di dalam film ini diceritakan ada dua teman kantor. Yang pertama, yang cowok itu namanya Tom, lalu yang kemudian yang cewek ini namanya Summers. Nah, di kantor itu mereka tuh saling tertarik satu dengan yang lain. Nah, kemudian terjalin persahabatan di antara mereka ya. Terjalin persahabatan di antara mereka, lalu kemudian mereka jalan bareng, makan bareng, kemudian menghabiskan weekend bareng, seperti itu. Mereka menjalin sebuah relasi yang indah. Tetapi ketika Tom ini menanyakan keseriusan dari Summers ini, ternyata Summers ini tidak benar-benar mencintai Tom. Ya. Jadi ya Summers ini nyaman aja gitu, deket sama Tom, yang udah nonton filmnya pasti tahu nih, film nyesek banget sih ini ya. Nanti kalian coba nonton deh. Si ceweknya ini nggak bener-bener mencintai gitu loh. Meskipun sudah jalan bareng, melakukan segala sesuatunya bareng, tapi ternyata dia tuh nggak bener-bener mencintai. Waktu ditanya si Summers-nya, "Kenapa? Nek kamu nggak mencintai aku kok kamu itu mau jalan sama aku?" Jawabannya apa? "Ya, saya nyaman aja. Seperti ini tuh nyaman." Dan tahu nggak ujung-ujungnya dari film ini? Si Summer ini menikah dengan yang lain. Waduh, ini film nyesek banget ya, menikah dengan yang lain sampai di ending dari film itu, Tom itu ngomong, "Wah, saya tuh merasa semua fairy tale, semua dongeng tentang cinta itu omong kosong semualah. Terbukti kamu menikah dengan yang lain." Ini film nyesek banget ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kalau kita menjalin sebuah relasi yang tidak ada dasar yang benar, kemudian kita tidak serius dalam menjalani relasi itu, ya ujung-ujungnya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, dan kita hanya akan menjadi sarana untuk melukai hati orang lain. Nah, di dalam kekristenan, apalagi kita sebagai anak Tuhan tuh nggak boleh kayak gitu ya. Kita nggak boleh bermain-main dengan perasaan orang lain, karena kita pun juga tidak mau disakiti. Nah, di dalam berpacaran Kristen, itu setidaknya ada beberapa hal yang kita harus sama-sama mengerti dan renungkan. Kalau kita berpacaran, kita itu harus bertumbuh di dalam 3 hal. Yang pertama, kalau kita pacaran, kita itu harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Ini penting, teman-teman. Kalau kita pacaran tetapi pengenalan akan Allah tidak bertumbuh, ada sesuatu yang salah. Lalu yang kedua, kita itu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan satu dengan yang lain. Saya garis bawahi ya, pengenalan yang benar. Bisa aja pengenalan kita terhadap pasangan kita itu tidak benar. Misalnya, kita mengenal fisik yang seharusnya kita nggak boleh kenal dulu. Nah, itu pengenalan yang nggak benar. Ya, kita kenal dia, tapi kita kenal fisiknya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ngerti ya maksud saya ya, teman-teman ya? Misalnya sekarang tuh orang pacaran itu udah parah ya. Kadang-kadang mereka mengirimkan foto-foto yang nggak seharusnya. Alasannya apa ya? Aku cinta sama dia. Nggak bisa. Di dalam kekristenan kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus mengenal orang itu dengan benar, satu dengan yang lain. Kalau nggak ada itu, ya perlu dipertanyakan. Kenapa kita itu berpacaran? Nah, yang terakhir, ketika kita berpacaran, kita itu harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan panggilan hidup kita. Kalau misalnya kita berpacaran tapi ternyata kita semakin tidak mengenal diri kita tidak mengenal panggilan kita, ya kenapa kita berpacaran? Itu hanya buang-buang waktu aja. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut maksudnya ya. Nah, yang kedua yang perlu kita paham adalah ketika kita berpacaran, itu kita harus melalui proses yang benar ya di dalam pencariannya ya. Karena berpacaran itu merupakan sarana menuju jenjang yang lebih serius, maka di dalam proses pencarian pasangannya itu harus melewati
proses yang benar, ya. Kalau awalnya udah salah, udah pasti deh, semuanya ke depan itu pasti salah. Yang namanya bangunan itu, kalau salah hitung pondasinya, ya udahlah ke depannya itu pasti bahaya juga bangunan itu. Nah, pacaran juga sama. Kalau kita mau cari pasangan, kita kan mau cari pasangan buat menikah. Jangan sampai kita mencari dengan proses yang salah. Nah, proses yang benar itu yang saya maksud itu apa? Yang pertama, yang perlu kita selidiki adalah gimana motivasi hati kita, ya. Kalian harus menemukan tujuan dari pacaran itu sendiri. Kita itu harus temukan tujuan dari berpacaran. Jangan jadikan pacaran sebagai sebuah tujuan. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi saya berpacaran ini untuk apa? Bukan kita melakukan segala sesuatu untuk berpacaran. Lain ya. Sekali lagi saya ulang, kita harus temukan saya pacaran mau ngapain. Bukan saya melakukan banyak hal supaya saya berpacaran. Ya, itu adalah hal yang keliru. Makanya selidiki hati di hadapan Tuhan. Sebelum kita melangkah untuk mengenal seseorang tuh berdoa sama Tuhan. Jangan mentang-mentang orangnya ganteng, cantik, langsung kita deketi, langsung kita sikat. Enggak seperti itu ya. Tapi benar-benar doa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini udah usia 23 misalnya. Saya butuh orang ya Tuhan untuk menjadi pasangan hidup saya. Tuhan tolong saya. Nah, setelah kita motivasinya yang benar, kita itu harus menemukan juga yang namanya kualitas di dalam diri kita. Ya, seringkali orang tuh fokusnya apa? Saya mau cari pasangan yang terbaik. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang benar itu apa? Jangan pertama-tama berfokus buat mencari yang terbaik. Ya, melainkan fokuslah untuk menjadi yang terbaik. Seringkali orang tuh gini loh, aku pengen punya pacar itu yang kalau bisa yang cakep, cakep tuh nggak apa-apa, yang penting kaya. Waduh, cakep nggak apa-apa, yang penting kaya tuh gimana? Kita mau mencarinya yang paling top of the top gitu ya, yang paling the best. Tapi kita tidak pernah untuk kemudian menjadi yang terbaik. Ya gimana gitu, bener nggak? Jangan fokus pertama-tama untuk mencari yang terbaik. Fokus untuk apa? Fokuslah untuk menjadi yang terbaik. Nah, menjadi yang terbaik itu seperti apa sih? Nah, aku rangkum di dalam beberapa hal ya. Yang pertama, kalau kita mau menjadi yang terbaik, kita itu harus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Ya, ini adalah core. Ini adalah yang paling penting. Jangan kita terus berkata, saya pengen pasangan yang cinta Tuhan, tapi kamunya nggak pernah berdoa, nggak pernah saat teduh. Lah gimana? Nggak bisa ya. Kita lakukan itu dulu. Kita berdoa, kita bersaat teduh, lalu kemudian kita ikut persekutuan, kayak misal persekutuan perkantas ini, di gereja kita melayani, dan seterusnya. Tumbuhkan rohanimu. Lalu yang kedua, itu harus bertumbuh di dalam karakter. Orang itu kalau rohaninya bertumbuh, maka karakternya mengikuti. Benar ya? Kalau orang itu dekat sama Tuhan, dekat sama sumber air yang benar, tentu air yang keluar juga adalah air yang baik. Seperti itu. Kan di Alkitab juga ada bahwa orang itu dinilai itu dari buahnya. Nggak mungkin buahnya itu jelek kalau pohonnya baik. Nah, kalau kita mendekat kepada sumber yang baik, maka otomatis karakter kita itu akan mengikutinya. Ya, kita nggak bisa dong cari saya kalau bisa ya cari pasangan yang sabar. Tapi kita sendiri kalau marah-marah sampai temperamental, sampai lempar apa-apa, ya nggak bisa kayak gitu juga. Kita harus memperbaiki diri kita. Karakter kita harus bertumbuh. Benar nggak? Supaya kita juga bisa mendapatkan orang yang bertumbuh secara karakter. Dan yang ketiga, kita itu perlu bertumbuh di dalam pengetahuan. Ya, nggak ada orang yang mau punya pacar ditanyai nggak tahu apa-apa. Ya, misalnya kayak gini, pacaran nih, terus kemudian tanya, caranya buat KTP gimana ya? Hah, aku nggak tahu gimana ya caranya buat KTP. Apalagi yang berada di Timika kan biasanya orang-orang yang rantau, seperti itu. Gimana ya caranya beli tiket untuk pulang? Aku nggak tahu. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan kita.
Karena semakin dewasa orang, itu juga perlu pengetahuan yang lebih mendalam tentang banyak hal. Salah satunya adalah tentang kehidupan. Salah satunya adalah tentang bagaimana membangun masa depan. Kalau kita berpacaran dengan orang yang tidak tahu bagaimana harus membangun masa depan, terus gimana? Kalian nih sebagai cewek misalnya yang cewek, kalian apa mau pacaran sama cowok yang sama sekali pengetahuannya itu tidak bertumbuh, tidak pernah memikirkan gimana ya masa depan saya. Kalau sudah menikah saya mau seperti apa? Yang nggak pernah mikir seperti itu, emang kalian mau? Ya berjalan aja seperti air yang mengalir kayak itu. Nggak bisa gitu. Kalau mau cari, carilah yang orang yang memiliki pengetahuan atau pemikiran tentang masa depan. Tapi sebelum ke sana, kalian juga harus make sure bahwa diri kalian juga melakukan hal yang sama. Itu bertumbuh untuk menjadi yang terbaik. Lalu kemudian kalau kita berpacaran, kita harus menemukan right man in the right place. Ya, kita harus ketemu dengan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya, kita nggak boleh atau jangan sekali-kali mencari pasangan di tempat yang dalam tanda kutip nih tidak seharusnya. Paling ideal mencari pasangan di mana? Di gereja, misalnya, teman kampus, ya, yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan cari pasangan misal kayak di diskotik, ya. Jangan cari pasangan kayak misalnya geng-geng motor yang nggak jelas itu, yang brutal. Jangan cari pasangan di situ. Kalau kalian nemunya di diskotik, wah aku ketemu pasangan di diskotik. Cewek ini aku ketemu di diskotik, aku yakin dia cinta Tuhan. Woi, cinta Tuhan nggak mungkin pergi ke diskotik. Benar nggak? Makanya penting banget untuk kalian menemukan pasangan di tempat yang tepat. Itu teman-teman. Jangan sekali-kali cari pasangan di tempat yang nggak tepat. Kalau kalian nggak mau menyesal ya. Karena menikah itu sekali seumur hidup. Kalau salah, penyesalannya tuh seumur hidup. Selesai sudah ya. Lalu selanjutnya, kalau kita berpacaran, nah ini yang penting ya. Jangan mencari pemenuhan akan kasih. Banyak orang tuh gini loh. Pacaran supaya apa? Supaya diperhatikan. Supaya dikasihi. Wah, saya ini feel lonely kayak gitu. Saya ini tertekan, saya butuh orang yang bisa mengerti saya. No, jangan cari pasangan untuk memenuhi kebutuhan kita akan kasih. Tapi sebaliknya, kita itu harus penuh dengan kasih Kristus di dalam diri kita. Ya, ketika kasih Kristus itu udah penuh dalam diri kita, maka kita itu nggak hanya kita itu bisa menjadi sarana untuk kemudian mengasihi orang lain, mengasihi pacar kita misalnya kalau kita nanti pacaran. Lalu kemudian yang terakhir juga, yang penting juga maksudnya, bukan yang terakhir. Kalau kita pacaran, jangan bucin, ya. Jangan menjadi budak cinta. Nggak tahu istilah ini di Timika ada nggak ya? Ada lah ya harusnya ya. Jangan menjadi bucin atau budak cinta. Jatuh cinta itu bisa bahaya ketika seorang menjadi budak dari cinta itu sendiri. Kenapa kok kayak gitu? Karena seseorang yang sedang bucin akan cenderung memberikan segalanya. Kalian pernah dengar nggak kasus-kasus yang misalnya baca di berita kayak seorang cewek depresi mau bunuh diri gara-gara foto nude, foto nakednya tersebar di dunia maya. Gara-garanya apa? Diancam pacarnya. Kalau kamu nggak kirimi saya foto telanjang, saya akan putusin kamu. Dikirim sama dia. Nah, bucin tuh bisa sebahaya itu. Nah, saya bicara nggak mengada-ngada ya, karena ini realita yang terjadi di masyarakat. Teman-teman juga sudah tahu itu. Jangan bucin. Ya, bahasanya digantilah. Jangan jatuh cinta. Kepleset cinta boleh. Ya, jangan jatuh cinta. Jangan berikan segalanya. Berikan secukupnya aja. Seperti itu ya. Buka diri perlu, tapi buka diri secukupnya. Jangan bucin. Ya, lalu kemudian yang terakhir adalah ini yang paling penting dari semuanya ini. Jaga kekudusan ya. Kekudusan itu menjadi hal yang sangat penting dan utama. Jangan sekali-kali melakukan hubungan di luar pernikahan ketika sedang berpacaran. Maksudnya jangan melakukan hubungan selayaknya orang menikah ketika sedang berpacaran. Jaga benar-benar yang namanya kekudusan hidup kita. Ya,
benar-benar dijaga di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau sampai ini lewat, ya kemungkinan besar kehidupan pernikahannya juga pasti kacau, seperti itu. Udah hampir pasti ya. Ya ada yang pulih memang, tapi nggak semuanya pulih loh. Saya kenal beberapa orang yang ya hamil di luar nikah gara-gara hal seperti ini, akhirnya keluarganya kacau, seperti itu. Akhirnya merasa anaknya itu, wah aku tuh sebenarnya nggak pengen anak ini, anaknya tidak dikasihi. Sampai anaknya itu ngomong sama saya bahwa, "Saya itu sudah anggap mama saya itu bukan mama, dulunya hamil di luar nikah." Sampai segitunya. Jadi hati-hati banget. Nah inilah teman-teman, prinsip yang harus kita tahu sebelum kita memutuskan untuk melangkah di dalam relasi berpacaran. Oleh sebab itu, saya pengen ganti pertanyaannya, bukan haruskah saya punya pacar, tetapi haruskah saya punya pacar hari ini atau besok, mumpung hari Valentine nih, ada yang sudah merencanakan menembak seseorang. Nah teman-teman, saya mau sedikit sharing gitu ya tentang hubungan saya waktu saya berpacaran. Ini istri saya, by the way, waktu nikah tahun 2019. Agak narsis, nggak apa-apa ya, sedikit ya supaya kita sama-sama belajar. Ini istri saya yang baju hitam itu saya, itu bukan orang lain, ya itu pasti dah 100% saya. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya itu kenal sama istri saya ketika SMA, seperti itu. Jadi waktu MOS, dia kelas 2 SMA, saya kelas 1, seperti itu. Kami sekolah di SMK Kesehatan, bukan SMA tapi SMK Kesehatan pada saat itu. Nah, pas hari pertama MOS, saya minta nomor dia dari temannya, lalu kemudian kami berteman. Seperti itu. Kami belum pacaran, kami berteman. Saya ingat itu adalah tahun 2010. Ya, sudah 12 tahun yang lalu. Tahun 2010 kami berkenalan. Lalu kemudian relasi kami sih ya nggak langsung dikatakan berpacaran, enggak. Cuma saya memang menyadari ada ketertarikan di dalam diri saya kepada dia. Tapi ya saya simpen, namanya masih kecil ya. Nah sampai satu titik memang relasi kita tuh semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat di tahun 2010 itu. Lalu ketika naik kelas, kami itu bertumbuh bersama di dalam persekutuan, kayak gitu. Kami datang persekutuan bareng-bareng. Kami bertumbuh semakin hari semakin mengenal Allah, kira-kira begitulah. Bahkan setiap pagi di kami itu selalu ada doa pagi waktu itu. Doa paginya bukan diadakan oleh sekolah, tapi memang inisiatif saya, istri saya yang tadi itu, sama beberapa teman yang lain. Jadi memang kami bertumbuh kayak gitu di dalam Tuhan. Relasi kami juga bertumbuh. Nah setelah lulus dari SMA, kita pisah tuh. Saya ada di Malang untuk kuliah, istri saya ada di Solo. Seperti itu ya. Nah ketika kami berelasi LDR, ya kira-kira LDR-nya dari tahun 2013 sampai tahun 2018 ya, cukup lama seperti itu. Kami relasinya LDR, tapi yang jelas kami tahu panggilan hidup kami apa. Saya jadi hamba Tuhan, dia jadi nakes. Seperti itu. Nah relasi ini terus kami pertahankan, karena kami tahu bahwa Tuhan tuh kayak menaruh dalam hati saya, ini orangnya seperti itu, yang buat saya, bukan orang yang lain. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2019 akhirnya kami menikah setelah 9 tahun kenal, seperti itu ya. Saya nggak pernah pacaran dengan orang lain semasa itu, mungkin karena nggak ada yang mau juga. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa ya ini adalah orang yang Tuhan sediakan buat saya. Hari ini kami melayani Tuhan di sebuah gereja, saya punya anak 1, dan saya bisa bersaksi bahwa relasi yang kami alami itu benar-benar indah di dalam Tuhan. Jika kami meletakkan semuanya itu dengan dasar yang benar, seperti itu. Ya memang waktu saya SMA, saya nggak kepikiran seperti ini. Setelah saya jadi hamba Tuhan, sekolah teologi, saya jadi tahu apa yang harusnya saya lakukan terhadap relasi saya. Saya nggak boleh main-main, saya nggak boleh gonta-ganti. Kalau memang iya, ya iya, lakukan. Kalau memang bukan, ya putus. Pada waktu itu, di persimpangan jalan tahun 2017 akhir, saya mau ke Timika pada waktu itu, Tuhan tuh kayak nantang saya di dalam hati, kalau kamu memang
lanjut, serius. Kalau enggak putus, seperti itu. Karena kamu akan membuang-buang waktu. Dan saya ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, saya lanjut sampai hari ini. Teman-teman, itulah kisah relasi saya. Teman-teman juga punya kisahnya sendiri yang bisa nanti teman-teman tuliskan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, demikianlah firman Tuhan. Semoga firman ini boleh menjadi sarana buat kita di dalam kita mencari pasangan hidup yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang relasi, di mana kami menangkap bahwa Tuhan memang meminta kami untuk kami boleh berelasi dengan intim dengan lawan jenis kami di dalam pernikahan. Tapi sebelum menuju ke sana, kami tahu ada proses yang harus kami lewati. Oleh sebab itu, Tuhan tolong kami ya Tuhan, di dalam kami mencari pasangan hidup kami, supaya kami boleh dengan dasar yang benar, motivasi yang benar, kami boleh menemukan siapa yang akan menjadi pendamping hidup kami. Tuhan tolong teman-teman di Perkantas Timika, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati apapun yang dikerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin ada sesi tanya jawab ya, benar enggak? Iya Kak, saatnya kita akan masuk dalam sesi Tidak tanya terdengar jawab Kak Arni. selama 15 menit. Untuk itu saya persilakan bagi yang mau bertanya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman. Kalau memang ingin ditanyakan, kalau saya bisa bantu jawab, saya akan bantu jawab. Kalau nggak bisa, nanti minta tolong Miss Nia ya. Jawab. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, Susan. Susan mau jadi apa kalau gede? Ya. Oke. Kak, saya mau tanya nih, saya punya teman lumayan dekat. Kita sering pelayanan bareng, terus kadang-kadang menyediakan waktu berdua untuk jalan-jalan, sharing-sharing. Nah, tapi temanku ini nggak ada ngucapin apa-apa. Nah, kira-kira kita sebagai cewek harus gimana ya supaya nggak kepleset cinta? Makasih, Kak. Oke. Jadi Susan punya perasaan ya kepada teman ini. Benar nggak? Saya harus confirm itu dulu sih. Ada nggak perasaan dari kamu terhadap orang ini? Kalau dari pengalaman saya ya, pas pacaran dengan istri saya, pada waktu itu memang sih aku lebih pasif sih ya. Dia yang lebih duluan untuk memberikan perhatian yang lebih. Jadi dia tuh kayak malam-malam bawain ayam ke rumah untuk aku makan dan seterusnya. Itu posisinya masih SMA seperti itu. Nah, tapi setelah menikah tak konfirmasi, kamu dulu nganter-nganterin ayam ke aku itu kamu suka ya sama aku emang? Dia bilang enggak, dia kasihan aja sih. Nah, itu memang sejalan dengan waktu ya pada akhirnya sebenarnya nggak harus ya cowok yang menyatakan perasaan duluan, tetapi memang baiknya seperti itu. Nah, saranku kalau semisalnya Susan itu ada perasaan ke dia, ya yang pertama tentu doakan ya di hadapan Tuhan. Doakan. Tapi kalau memang setelah kamu berdoa dan kemudian memang kamu punya perasaan, tetapi dianya tetap pasif, ya saranku agak lebih mundur sedikit aja untuk menjaga perasaan juga ya, karena nggak enak loh kalau misalnya kita sebagai cewek itu, bukan kita sebagai cewek sih, aku cowok. Kalian sebagai cewek itu menunggu tanpa kepastian tuh nggak enak ya. Kalau memang Tuhan taruh dia untuk kamu, ya pasti Tuhan juga akan bukakan ke dia. Nah, pas kamu jalan-jalan, sharing-sharing, jangan buka terlalu banyak tentang dirimu ya. Buka seperlunya aja. Maksudnya jangan sampai sharing yang keluargaku tuh begini loh, keluargaku begitu misalnya. Kamu ada masalah keluarga,
atau kamu ada masalah-masalah yang kamu cerita itu dalam sama dia, nanti kalau dia menanggapinya dengan sungguhan, lalu dia kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh, nanti jadi baper. Seperti itu ya. Itu sih saranku sih ya. Nesti, kalau misalnya kita punya pacar, tapi sesaat diajak bertumbuh dalam rohani gimana? Solusinya ditinggalin atau gimana? Aduh, sorry. Ini direct message ya, maaf ya. Oke, sorry aku nggak lihat. Sorry ya, aku nggak lihat kalau ini direct message. Oke, gini ya, ada teman kita yang misalnya pacaran, tetapi susah diajak bertumbuh secara rohani. Gimana solusinya? Ditinggalin atau gimana? Ya, ya kembali lagi sih. Kalau menurutku bertumbuh secara rohani itu penting banget ya. Maksudnya kita ini kan adalah anak-anak Tuhan ya. Anak-anak yang memang sudah seharusnya kita itu bertumbuh ke arah Tuhan, seperti itu. Nah, kalau semisal kita memiliki pasangan yang tidak mendukung misalnya, kita memiliki pasangan yang diajak ke gereja, males-malesan, diajak persekutuan, nggak mau, ya saranku didoain lagi, seperti itu. Didoakan lagi, Tuhan apakah emang dia ini benar-benar Tuhan kasih buat saya, seperti itu. Karena bertumbuh di dalam rohani, sekali lagi, penting banget ya. Tapi ya aku nggak langsung saranin ditinggal aja sih, nggak sih. Nggak ya, itu pergumulan kalian sama Tuhan, bisa bergumul sama Tuhan, apakah benar-benar orang ini buat saya. Karena nanti susah loh, kalau aku lihat ya, ada beberapa di gereja, seperti itu, di gereja saya, ada pasangan yang istrinya ke gereja terus, tapi suaminya nggak pernah mau ikut. Atau ada istrinya ke gereja, tapi suaminya nunggu di depan, nggak mau masuk. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ya susah juga sih ya, seperti itu. Nah, nanti anak-anaknya mau melihat contoh dari siapa? Ya ujung-ujungnya kalau udah begitu, anak-anaknya juga kebanyakan juga males bertumbuh secara rohani ya. Maaf ya, yang tadi saya sebut namanya ya, soalnya aku nggak tahu kalau direct message nggak terlihat. Oke, ada lagi? Mungkin satu lagi. Yang perlu teman-teman perhatikan, aku juga nggak expert ya dengan hal yang seperti ini. Maksudnya, aku bicara berdasarkan pergumulanku tentang firman Tuhan dan pengalaman. Kalau misalnya jawabannya itu dirasa tidak pas dengan kalian, ya it's okay, nggak apa-apa. Di dunia ini memang pertanyaan lebih banyak daripada jawaban ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku kembalikan nih. Satu lagi deh. Open mic dong, kalau bisa. Tidak ada ya? Udah? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ya kepada Kak Arni. Silahkan, waktu dan tempat saya kembalikan. Thank you. Oke, terima kasih kepada Pak Yahya yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan. Oh, renungannya pada sore hari ini sungguh luar biasa ya. Di mana di dalam suatu renungan ini saya dapat bahwa mencari pasangan itu harus didasari bertumbuh dalam Tuhan, membentuk suatu karakter, dan jangan juga asal-asal mencari pasangan bukan karena kita bilang, ah, saya ini dibilang jomblo. Jadi kita tuh harus lebih utama bertumbuh dulu dalam Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah. Karena ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dulu,
semuanya itu akan ngikut. Bahkan pasangan hidup pun juga Tuhan akan kasih yang lebih terbaik kepada kita. Nah, kita sering bingung dan galau tentang cinta sejati. Tahukah saudara bahwa sudah lama bahkan kita masih dalam kandungan kita sudah mendapat cinta sejati. Dan sebenarnya cinta sejati itu juga seperti yang Tuhan firmankan dalam Korintus 13 ayat 4-5 bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Untuk itu, itulah kasih yang sesungguhnya. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita angkat pujian, yaitu cinta sejati. Saatnya kita akan masuk dalam doa penutup. Mungkin bagi saudara-saudara yang ingin didoakan, mungkin sedang dalam pergumulan mencari pasangan, atau mungkin ada yang sedang dalam sakit, dalam kesusahan dalam perkuliahan, dan sebagainya. Doa penutup saya serahkan kepada Kak Yaya.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kami yang sebesar-besarnya atas persekutuan kami sore hari ini. Kami percaya ya Tuhan, segala yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Bapa, sore hari ini kalau kami bersama-sama merenungkan tentang pasangan hidup, di mana anak-anak-Mu saat ini mungkin sedang bergumul ke arah sana. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menolong mereka menjadi pribadi yang terbaik bagi pasangannya. Bukan semata-mata mencari yang terbaik ya Tuhan, tapi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri Allah yang tolong anak-anak-Mu ini untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh secara kerohanian, bertumbuh secara karakter, dan bertumbuh secara pengetahuan ya Tuhan. Di mana kalau saat ini mereka sedang berkuliah juga, Tuhan kiranya Engkau berkati kuliah mereka, apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa supaya Tuhan juga jaga kesehatan mereka di tengah-tengah pandemi yang kami juga tidak tahu kapan ujungnya. Tapi kami percaya satu hal ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menolong setiap kami. Akhirnya kami menyerahkan Tuhan sore hari ini. Biarlah kasih karunia yang dari Allah Bapa, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang dari Allah Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Shalom. Mic semua dong. Ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Yahya Alfa yang telah melayani